Saya sering mengatakan misalnya infak, sedekah itu kan adalah investasi akhirat kita kan gitu. Ya, yang kelak nanti akan menerangi alam kubur kita gitu. Ya, bayangkan ketika kita sedang sendirian dalam kubur tiba-tiba saya sering mengatakan cengkring cengkring gitu ya. Kayak kita dapat tabungan gitu ya. Apa ini ya Allah gitu kan. Itu karpet masjid yang engkau sumbang masih dipakai oleh orang lain gitu. Cengkring, cengkring, apa itu ya Allah? Itu, misalnya kipas angin di masjid yang kau sumbangkan masih berputar gitu. Jadi gini, untuk kita umat Nabi Muhammad ini kan umat yang paling pendek usianya masalahnya. Iya. Nabi Ibrahim umatnya mungkin ratusan tahun mereka. Nabi Musa apalagi kan? Nabi Nuh apalagi kan? Itu umatnya ratusan tahun mereka. Jadi waktu untuk ibadah itu banyak. Umat Nabi Muhammad berapa umurnya? Baina sittin wa sab'in kata Nabi. Usia umatku itu antara 60 sampai 70 tahun dan jarang yang melewati sampai di atas itu. Jarang, bukan tidak ada. Jadi kalau kita misalnya ada orang umur 60 tahun ya. Kita hitung aja. Dipotong usia baligh 15 tahun umumnya kan, sisa 45 tahun. Dipotong tidur. Tidur itu sepertiga dari hidup. Jadi kalau kita umur 60 tahun, 20 tahunnya untuk tidur. Iya. Ya, sisa hanya 25 tahun. Iya kan? Dipakai kerja sama dengan tidur. 20 tahun, sisa 5 tahun. Yang produktif untuk ibadah ini, ya kan? 5 tahun itu untuk jalan-jalan, nonton, ke pasar, macam-macam, ya kan? Sholat 5 waktu kalau kita berusia 60 tahun itu tidak lebih dari 5 bulan. Bayangin, sholat 5 waktu kalau ada orang berusia 60 tahun itu dia tidak sampai lebih dari 5 bulan sholatnya. Nah sekarang sholat kita itu belum yang belentong-belentong, belum yang kesiangan itu kan. Jadi umat Nabi Muhammad itu efektif untuk beribadah itu tidak lebih dari 1 tahun. Lalu Tidak lebih dari 1 tahun. Lalu kita mengharap surganya. pantas nggak Ustaz? Makanya saya mau bertanya, kita ibadah kurang dari 1 tahun, itu pun bentang-bentong ya kan. Iya. Terus kita Tidak mengharap sempurna surganya, iya. Kita mengharap surganya yang luasnya seluas langit dan bumi tadi, ya kan? Nggak pantas, ya. Maka gimana caranya? Ya carilah amal-amal, perbuatan yang bernilai investasi akhirat. Amal soleh. Amal soleh itu. Nabi misalnya menjelaskan idza mata ibnu Adam ya, dalam hadis yang sudah kita kenal. Setidaknya ada 3. Salah satunya tadi anak yang soleh. Kemudian yang paling penting adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu adalah investasi akhirat kita dalam bentuk harta. Gitu. Yang kelak nanti akan terus mengalir. Saya punya seorang teman ya. Saya kalau sama dia kalau ingin pergi kemana gitu keluar kota, dia selalu bawa 2 atau 3 buah jam dinding. Jadi kalau kita misalnya sholat di tempat mampir gitu jalanan di masjid, dia izin kepada DKM-nya, Pak saya izin mau nempel jam dinding di masjid itu. Tempel sama dia gitu kan. Pergi lagi kita mampir ke masjid B, izin lagi Pak saya mau nempel jam dinding, izin gitu, ditempel lagi. Saya tanya untuk apa itu? Ya saya tahu itu untuk sedekah gitu kan. Tapi apa katanya? Dia berkata, selama jam dinding itu berputar, maka pahalanya insya Allah akan terus mengalir padaku walaupun aku sudah wafat. Gitu. Jadi menurut saya ini pikiran cerdas gitu ya. Dengan berapa sih jam dinding? 50.000 mungkin, paling mahal 100.000 lah. Tapi selama jam dinding itu berputar, pahalanya akan terus mengalir pada dia walaupun dia sudah wafat. Maksud saya, kita umat Nabi Muhammad nih yang umurnya pendek, yang usia terbatas, harus berorientasi seperti itu gitu loh. Kita bisa melakukan itu. Bisa sebenarnya, nggak harus tidak harus amal jariyah atau sedekah jariyah itu bikin sekolah, bangun masjid, nggak harus. Yang ringan-ringan saja. Atau minimal kita berinvestasi ikut dalam proyek amal jariyah. Ya. Ada orang bangun masjid, langsung nanya panitianya, itu karpetnya siapa yang nyumbang ya? Saya minta dong 10 meter aja. Selama karpet itu dipakai oleh orang sujud, maka pahalanya akan terus mengalir. Saya nyumbang AC dong, saya nyumbang kipas angin dong, saya nyumbang mic dong, gitu loh. Jadi kita ini harus pintar-pintar mencari ladang amal jariyah yang investasinya itu nanti kelak sampai akhirat, sampai kita wafat gitu. Kan enak kita lagi wafat, cengkring, cengkring. Kenapa itu mic yang dipakai di masjid masih dipakai gitu kan? Itu jam dindingnya masih berputar gitu maksudnya ya. Jadi
Memang ya kita tidak mungkin hanya berharap mengandalkan ibadah kita untuk memasuki surganya, maka pintar-pintarlah selama hidup di dunia mencari amalan-amalan yang investasinya kelak sampai kita sudah wafat. Seperti itu ya. Ya, misalnya membelikan sendal jepit buat di musola atau itu masjid betul. ya. Selama itu masjid itu dipakai untuk berwudu gitu kan. Pahalanya gitu. terus mengalir. Terus. Baik, analogi yang cukup menarik Ustaz.